Guys, pernah nggak Anda bertanya-tanya dalam hati, kenapa justru kitab suci agama tertentu yang ada di Konoha itu membenci agama lain, menyuruh membenci agama lain? Kenapa justru kitab suci itu menyuruh tentang kebencian-kebencian, kemudian menyuruh untuk berperang, kemudian menyuruh untuk mengkafir-kafirkan agama lain? Kenapa justru ya agama tertentu di Konoha atau kitab suci agama tertentu di Konoha mengkafir-kafirkan agama lain, ya membenci agama lain, ya mempersekusi, bubarkan paksa dan lain sebagainya? Kenapa bisa seperti itu? Jadi kalau kita berpikir secara rasional misalnya, ya kalau kita berpikir secara logis, apa iya kitab suci itu berasal dari wahyu Tuhan? Emang ada Tuhan yang rasis gitu? Emang ada Tuhan yang menyuruh umatnya untuk berperang? Tuhan macam apa yang menyuruh umatnya untuk berperang dengan agama lain, membenci agama lain, ya menjelek-jelekkan agama lain, mempersekusi agama lain? Tuhan macam apa seperti itu? Apakah Tuhannya waras atau tidak? Ini pertanyaan-pertanyaan yang sering ada di kepala saya ya. Tapi disclaimer on ya, semua yang saya katakan di video ini hanya terjadi di Konoha ya, karena orang Indonesia itu anti kritik, guys. Kemudian kalau ada yang mengatakan misalnya, lu jangan menilai kitab suci dari penganutnya dong. Jangan menilai kitab suci itu dari orang yang menganut. Misalnya nih ada pemuka agama toksik misalnya, mengkafir-kafirkan agama lain, membenci agama lain, mengata-ngatain agama lain misalnya. Ya, kalau misalnya ada yang mengatakan, jangan salahin kitab sucinya, salahin pemuka agamanya dong, penganutnya dan lain sebagainya. Nah, yang jadi pertanyaan, buku panduan mereka apa? Manual book mereka apa? Mana buku panduan mereka? Buku besar mereka apa? Kitab suci mereka apa? Justru mereka mengimani kitab suci. Mereka mengambil dalil-dalil dari kitab suci. Jadi bagaimana mungkin ya ada orang yang mengatakan bahwa jangan salahin kitab sucinya, salahin penganutnya. Contoh misalnya nih, ya contoh ya. Ada misalnya nih manual book motor misalnya. Jadi kita beli motor baru misalnya, terus ada manual booknya. Nah, di manual booknya ditulis misalnya nih ya, cara merawat motor seperti ini, ya cara ngebuka mesinnya seperti ini. Pokoknya di situ ya ada tata caranya. Kalau di buku tersebut ditulis ya misalnya nih buka mesin seperti ini misalnya, atau merawat mesin seperti ini, terus kita ikuti. Ya, tapi ternyata yang kita ikuti itu keliru. Apakah kita menyalahkan motornya atau kitab sucinya atau manual booknya? Apakah kita yang salahkan orangnya atau manual booknya? Ya, kita salahkan montirnya atau manual booknya? Karena panduan daripada montir itu ya misalnya ada montir nih ya, mereka punya panduan manual book. Yang salah siapa? Montirnya apa manual booknya? Itu yang jadi pertanyaan besar. Ya. Jadi ini seringkali ya masuk ke dalam pikiran saya gitu ya, berkutat dalam pikiran saya. Kenapa bisa seperti itu? Justru ya agama itu tujuannya baik, tujuannya damai, tapi justru ya saya melihatnya di Konoha ya, nggak semua agama tapi ya, justru kalau dia tidak membenci umat lain ya, kalau misalnya ada pemuka agama nih tidak membenci agama lain, tidak mengkafir-kafirkan agama lain, maka tidak beriman. Banyak ya warga Konoha yang berprinsip seperti itu. Kalau dia tidak membenci agama lain, tidak mengkafir-kafirkan agama lain, maka masih kurang beriman, masih kurang mendalami agama ya. Jadi menurut saya ini semacam kekeliruan yang sangat besar ya. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah yang salah itu penganutnya atau kitab sucinya? Langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Sebenarnya kalau boleh jujur ya, agama yang lahir di Timur Tengah itu ya, saya tidak menyebutkan agamanya di sini ya, tapi agama-agama yang lahir di Timur Tengah itu ya, ada banyak agama kok yang lahir di Timur Tengah, nggak hanya agama mayoritas di Konoha, enggak. Jadi agama-agama yang lahir di Timur Tengah itu biasanya agamanya sangat kompetitif. Sangat-sangat kompetitif. Karena apa? Karena kondisi geografis
kondisi sosial, kondisi lingkungan saat itu sangat-sangat kompetitif. Karena apa? Karena letak geografis Timur Tengah itu sangat-sangat gersang. Zaman dulu tuh gersang ya. Kalau zaman sekarang ada minyak, tapi zaman dulu ya, sebelum ditemukan yang namanya minyak, di sana itu perang terus, perang mulu. Karena apa? Karena untuk memperebutkan wilayah mereka harus perang. Ya, untuk memperebutkan satu sumur aja ya, bukan sumur bor ya, tapi sumur biasa aja, mereka harus ya, perang ya, harus ada pertumpahan darah. Karena apa? Karena susahnya mencari sumber daya alam di Timur Tengah karena kondisi sosial ya. Jadi saya tidak menyalahkan orang-orang Timur Tengah, saya tidak menyalahkan, tapi yang saya salahkan itu pemikiran kita yang kurang rasional ya. Jadi gini guys, karena kondisi sosial, kondisi geografis di Timur Tengah itu sangat-sangat kompetitif ya, cenderung terjadi banyak konflik. Kenapa? Karena di sana sumber daya alam sangat sedikit ya. Beda dengan Indonesia misalnya. Indonesia itu kan banyak sumber daya alam ya. Di mana-mana air melimpah ya. Kebutuhan juga banyak kok ya. Jadi maksudnya kalau kita mau nanam apa gitu, menanam padi ya, apapun yang kita tanam sangat ya cepat tumbuh subur ya. Beda dengan di Timur Tengah, tanahnya gersang ya, nggak numbuh apa-apa ya. Beruntung Timur Tengah ada minyak sehingga mereka sangat makmur. Nah, yang jadi pertanyaan ya, kenapa bisa seperti itu? Ya karena di sana itu kondisi sosialnya sangat-sangat kompetitif, dan ini yang mempengaruhi agama-agama yang lahir di sana itu ikut kompetitif. Ya, berdasarkan antropologi, agama itu mustahil tidak bersinggungan dengan budaya. Ya, agama itu sangat bersinggungan dengan budaya. Jadi agama itu nggak muncul dari ruang hampa gitu, ujuk-ujuk langsung ada agama. Pasti bersinggungan dengan budaya, ya, dengan tradisi yang ada di Timur Tengah. Ya, itu alasannya. Nah, kebetulan tradisi yang ada di Timur Tengah itu, kebetulan ya, kondisi geografisnya sangat-sangat kompetitif, dan ini mempengaruhi agama tersebut. Nah, ketika warga Konoha ya mengimpor agama-agama yang ada di Timur Tengah ya, diimpor ke Konoha, maka ideologi agama ini tetap kompetitif. Sangat kompetitif. Jadi agama yang kompetitif ini sebenarnya seperti pedang bermata dua. Di satu sisi berdampak baik, di sisi lain berdampak buruk. Kebaikannya apa? Kebaikannya ya, agama yang di Timur Tengah ini sangat cepat ya untuk mencari pengikut. Bahkan agama nomor 1 di dunia dan nomor 2 di dunia itu berasal dari Timur Tengah. Ya, jadi ada sisi baiknya. Sisi buruknya itu ya, sisi buruk itu saking kompetitifnya mereka ya biasanya ada kebencian terhadap agama lain. Ini namanya persaingan, sama seperti pedagang misalnya. Ya, untuk berdagang itu sebenarnya nggak boleh ya menjelek-jelekan, tapi ya untuk cara simple untuk menaikkan pamor dagangan kita itu biasanya ya mengatakan bahwa produk orang lain itu jelek, produk kita yang paling bagus. Seperti itu ya, agama yang di Timur Tengah itu seperti itu, untuk mencari apa? Untuk mencari pengikut. Ya, rata-rata seperti itu kok agama yang dari Timur Tengah. Untuk mencari pengikut mereka biasanya ya menggunakan berbagai cara, termasuk menjelek-jelekan agama lain. Oh, agama ini seperti ini. Oh, mengkafir-kafirkan agama lain. Dan yang jadi pertanyaan, apakah kita yang salah mengimpor agama dari luar negeri, dari Timur Tengah, atau emang kita yang butuh? Itu yang jadi pertanyaan besar. Jadi kalau saya perhatikan ya, agama yang cocok di Konoha itu bukan agama yang sangat kompetitif ya. Karena tidak sesuai dengan kondisi sosial. Ya, itulah alasannya kenapa di Konoha itu terjadi persekusi rumah ibadah, kemudian bubarin paksa dan sebagainya. Apa sebenarnya yang mereka takuti? Persaingan. Ya, mereka takut terhadap minoritas ya. Nanti mayoritas akan berkurang ya, sehingga ya ini namanya persaingan. Persaingan mencari umat. Ya, agak mirip-mirip seperti agen asuransi ya, atau MLM ya, cari umat. Dan apakah ini mempengaruhi kemajuan suatu bangsa? Sangat mempengaruhi ya. Sangat mempengaruhi.
Bagaimana mungkin kita bisa menjadi negara maju kalau dikit-dikit ribut, mengkafir-kafirkan agama lain, bubarin paksa dan lain sebagainya, sibuk ngurusin agama. Sementara di Eropa orang-orang tidak peduli lagi dengan agama. Mereka berpikir bahwa agama itu budaya masa lalu, tradisi masa lalu. Tapi kita sibuk masalah agama, sibuk urusan agama. Padahal agama itu urusan pribadi atau urusan privat. Ya, kemudian ya, kalau misalnya ada yang mengatakan, masa Tuhan menurunkan wahyu, ayat-ayat perang misalnya, menurunkan seruan untuk perang dan lain sebagainya. Kenapa bisa seperti itu? Kalau misalnya ada yang mengatakan, ya warga Konoha kan bisa membela dengan ini. Oh, kondisi seperti itu kan kita nggak tahu kondisi zaman dulu kan seperti itu. Ya zaman Nabi seperti itu, ya karena nabinya disiksa, karena kondisinya seperti itu mengharuskan untuk perang dan sebagainya, bla bla bla. Ada banyak pembelaan, ada banyak ribuan pembelaan. Nah, yang jadi pertanyaan, Tuhan macam apa yang menurunkan ayat-ayat perang? Ya, kalau Tuhannya waras tidak mungkin. Ya, nggak ada alasannya. Emang ada Tuhan gitu yang ya membenci gitu. Misalnya nih, Tuhan nih menciptakan semua umat nih. Ini yang nggak saya terima ya, menciptakan semua umat, ras, suku dan sebagainya. Tapi Tuhan menyuruh, misalnya nih, ya bunuhlah kaum ini, ya perangilah, pepetlah. Masa ada Tuhan yang mengajarkan seperti itu? Yang benar aja. Sungguh tidak masuk akal ya. Jadi saya tidak berpihak pada agama tertentu ya. Ya rata-rata ya agama yang berasal dari Timur Tengah seperti itu kok. Sangat kompetitif, sangat-sangat kompetitif. Sungguh tidak masuk akal kalau misalnya ada Tuhan yang mengatakan bahwa bunuhlah, ya mengkafir-kafirkan agama lain, menyuruh membenci agama lain. Sungguh tidak masuk akal. Kenapa Tuhan harus berpihak? Itu namanya kan berpihak. Kenapa Tuhan harus toksit gitu? Itu kan namanya toksit. Ya toksit ya memilih agama lain gitu ya, lebih memilih. Oh ini bangsa yang dipilih oleh Tuhan misalnya gitu. Ya saya tidak berpihak pada agama tertentu ya. Mohon maaf ya buat teman-teman yang nonton video ini. Saya membahas masalah ini dari sudut pandang antropologi. Jadi pada intinya agama yang berasal dari Timur Tengah itu sudah terkontaminasi dengan budaya lokal. Makanya ada istilah-istilah misalnya ya istilah untuk mengkafir-kafirkan agama lain, kemudian membenci agama lain, sebenarnya sudah terkontaminasi. Jadi kita tidak bisa membedakan mana tradisi budaya Timur Arab, ya tradisi budaya Timur Tengah dengan agama. Kita tidak bisa membedakan, bercampur baur. Dan ini yang sangat susah diterima oleh warga Konoha. Itu inti daripada video ini. Sebenarnya agama itu sudah berbaur dengan budaya. Ya, saya akui bahwa agama zaman dulu waktu baru muncul ya, agama itu tujuannya baik, tujuannya mulia, belum ada dicampur baurkan dengan politik, dengan budaya, dengan tradisi, dengan kepentingan, dengan aliran, dengan kelompok. Belum ada. Tapi saya melihat zaman sekarang ini agama itu sudah campur adukan dengan kelompok, aliran, ya beda kelompok, perang, beda aliran, perang. Jadi pada intinya secara antropologi, agama itu sudah berkontaminasi dengan budaya. Sudah berkontaminasi. Dan budaya yang berasal dari Timur Tengah itu dibawa ke Konoha. Nah, ini yang dianut oleh warga Konoha. Agama yang dianut oleh warga Konoha itu adalah agama budaya Timur Tengah. Itu sebenarnya yang dianut oleh agama yang ada di Konoha. Kemudian egosentris juga bercampur kok dengan agama Timur Tengah. Jadi kalau ada misalnya ada yang mengatakan bahwa bangsa ini adalah bangsa pilihan Tuhan, bangsa itu adalah bangsa pilihan Tuhan, bangsa yang diberkati oleh Tuhan. Sebenarnya ini egosentris. Kalaupun Tuhan itu ada, nggak mungkin dia berpihak. Oh, saya lebih berpihak pada agama ini. Oh, saya lebih berpihak pada bangsa ini, saya lebih berpihak pada ini. Oh, hanya bangsa ini yang saya berkati. Nggak mungkin Tuhan berpihak kalaupun Tuhan itu ada. Jadi itu egosentris guys. Ya berkali-kali saya mengatakan bahwa egosentris itu sengaja diciptakan untuk apa? Untuk tujuannya sebenarnya baik ya, untuk menimbulkan percaya diri ya, supaya kita percaya diri. Tapi egosentris ini bercampur baur gitu ya, bercampur aduk dengan agama.
dan dinyatakan itu sebagai wahyu, dimasukkan dalam kitab suci. Itu yang jadi permasalahan sebenarnya, inti daripada permasalahannya. Kenapa agama-agama yang ada di Konoha itu ya sangat kompetitif, yang mengkafir-kafirkan agama lain, membenci agama lain dan sebagainya. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah kitabnya yang salah atau penganutnya yang salah? Silakan disebutkan sendiri. Saya tidak akan menyimpulkannya. Kalau saya menyimpulkan itu artinya saya berpihak. Tapi pada intinya secara antropologi, agama itu sudah bercampur baur dengan tradisi lokal, dengan budaya lokal, dengan egosentris, dengan kebiasaan-kebiasaan masyarakat di sana, dengan kondisi sosial dan sebagainya. Sudah bercampur baur dan susah dibedakan. Ini dari agama, ini dari budaya, ini dari egosentris, semuanya bercampur baur. Kita tidak bisa membedakan. Itu yang jadi permasalahan. Nah, bagaimana dengan Konoha? Apakah Konoha itu bisa maju kalau tetap ya tidak sadar-sadar ya bahwa agama itu sudah dicampur dengan budaya, egosentris dan lain sebagainya? Sebenarnya mudah saja ya. Ya, anak-anak muda yang atau kaum intelek yang nonton video ini, saya yakin yang nonton video adalah orang-orang yang sangat cerdas ya, yang tidak mudah tersinggung ya, karena saya ngambil dari sudut pandang antropolog ya, bukan dari sudut pandang agama ya, agama yang fanatik buta, bukan seperti itu ya. Saya yakin masih ada perubahannya kalau kita menyadari hal seperti ini, dan inilah yang disadari oleh orang-orang yang ada di Eropa. Kenapa orang Eropa tidak peduli dengan agama? Karena mereka mengetahui itu bahwa agama yang berasal dari Timur Tengah itu adalah agama yang sudah bercampur dengan egosentris, kemudian budaya, tradisi, ya sudah bercampur baur ya. Sehingga mereka tidak peduli dengan agama. Mereka berpikir bahwa agama itu tradisi-tradisi masa lalu, budaya-budaya masa lalu, dan anehnya justru negara-negara Skandinavia atau negara Eropa itu lebih maju kalau mereka tidak peduli dengan agama. Ini aneh bin ajaib ya. Kenapa bisa seperti itu? Karena mereka memisahkan mana agama, mana egosentris, mana budaya. Ya. Jadi sebenarnya secara tidak langsung negara-negara yang paling agamis itu, ya, yang paling agamis itu adalah negara-negara Skandinavia seperti Swiss, Norwegia, Finlandia dan sebagainya. Karena negara mereka adalah negara yang paling bersih dari korupsi. Mereka sebenarnya orang yang paling religius. Ya, jadi yang kita anut itu sebenarnya bukan agama. Yang kita anut sekarang ini rata-rata itu adalah tradisi budaya Timur Tengah. Woi, itu budaya tradisi Timur Tengah. Tapi kalau saya mengatakan seperti ini, nanti saya ya dikatakan, oh kamu tuh anti agama, oh kamu tuh sesat, oh kamu ateis, ya kamu agnostik dan sebagainya. Ya sederhananya gini guys ya, kalau Tuhan itu ada, nggak mungkin dia menjelek-jelekkan agama lain, nggak mungkin ya. Mana ada Tuhan yang menyuruh umatnya untuk berperang? Nggak. Hanya Tuhan yang tidak waras yang menyuruh umatnya untuk berperang. Sama seperti dulu perang salib. Perang salib itu sebenarnya ya bukan murni perang agama, enggak, bukan, tapi itu perang politik sebenarnya. Ya, ujung-ujungnya politik, kekuasaan. Mereka menguasai ya, tapi dibalut dengan agama. Perang salib itu adalah perang politik yang dibalut dengan agama sebenarnya. Ya. Dan Eropa sudah sadar hal ini. Mereka sudah menyadari ketololan mereka di masa lalu, kebodohan mereka di masa lalu, dan mereka memilih untuk ya bukan membenci agama, tapi mereka lebih memilih memisahkan antara tradisi, budaya, agama dengan religiusitas. Ya, jadi pada intinya, ya justru negara yang kita katakan negara kafir, negara-negara yang ateis, agnostik dan sebagainya, justru mereka negara yang paling religius. Oke, sekian video ini sebelum saya digeruduk. Ya, mohon maaf ya, semua yang saya katakan di video ini hanya terjadi di Konoha, bukan di Indonesia ya. Karena orang Indonesia itu anti kritik. Sekian video ini, terima kasih sudah menyimak dan kami. Saya Ray Konoha, salam rasional.